Ya, terima kasih pemirsa Anda kembali dalam IDX Market Opening. Dan saya punya informasi menarik pada pagi hari ini pemirsa, di mana kita akan berbicara mengenai data dari Badan Pusat Statistik yang mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2020 mengalami surplus 2,33 miliar dolar Amerika. Ya, meski demikian nilai ekspor dan impor menunjukkan masih berlanjutnya kontraksi dari bulan sebelumnya akibat situasi ekonomi yang tidak pasti. Badan Pusat Statistik telah merilis data neraca perdagangan Indonesia di bulan Agustus 2020 yang tercatat mengalami surplus sebesar 2,33 miliar dolar. Surplus perdagangan berdasarkan data kinerja ekspor yang tercatat sebesar 13,07 miliar dolar, sedangkan kinerja impor sebesar 10,74 miliar dolar. Angka surplus ini lebih tinggi dibandingkan posisi neraca perdagangan Agustus tahun 2019 yang mengalami surplus 92,6 juta dolar. Namun demikian surplus besar ini tidak sebanding dengan kontraksi yang terjadi. Ekspor pada bulan Agustus mencatat kontraksi 8,36% secara tahunan, sedangkan impor mencatat kontraksi sebesar 24,19% secara tahunan. Angka kontraksi yang besar menunjukkan bahwa volume perdagangan Indonesia menyusut akibat pandemi COVID-19 yang belum mereda. Maka pada bulan Agustus tahun 2020 ini kita masih mengalami surplus sebesar 2,33 miliar. Surplus ini masih jauh lebih besar dibandingkan posisi neraca perdagangan Agustus tahun 2019 yang pada waktu itu juga mengalami surplus, tetapi surplusnya hanya 92,6 juta US dollar. Suharyanto menambahkan pada Agustus 2020 neraca perdagangan mengalami surplus dengan beberapa negara, yaitu dengan Amerika Serikat mengalami surplus 1 miliar dolar namun tetap masih defisit dengan China sebesar 893,6 juta dolar. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, dan kembali saya akan berbincang bersama dengan Pak Audi pemirsa, beliau adalah pengamat pasar modal. Pak Audi. Ya, Mbak. Opening saat ini 1 menit lagi menjelang pembukaan perdagangan naik 0,14%, 5.108. Karena memang kalau kita lihat dari pergerakan dari sejumlah bursa Asia juga hari ini mengalami penguatan menanti kebijakan lanjutan dari The Fed pengumumannya mungkin nanti malam ya waktu Amerika Serikat, Pak. Ya, betul. Nanti malam waktu Amerika Serikat. Iya, tadi Anda sudah merekomendasikan beberapa emiten, Pak. Analisisnya seperti apa? Anda bilang tadi lebih banyak ke consumer. Ada ICBP, Indofood, Unilever, kenapa lebih ke yang defensif? Kenapa bukan perbankan? Ini kan perbankan lebih sensitif dengan kebijakan Bank Indonesia, misalnya suku bunga begitu ya, atau properti yang kemarin beberapa mengalami geliat. Ya, sebenarnya kalau tadi kita bicara, itu sebenarnya juga salah satunya. Jadi sebenarnya ada beberapa sektor yang big market itu yang saya lihat adalah yang bisa bertahan ya, itu adalah consumer, lalu agri, dan sektor finance. Nah, sektor finance ini sebenarnya yang paling sensitif. Betul tadi dikatakan. Jadi untuk posisi hari ini sebenarnya sektor-sektor finance juga masih cukup menarik. Ya, cuman ada beberapa tahanan yang perlu diperhatikan untuk sektor-sektor finance. Jadi memang posisinya adalah buy on break rata-rata untuk sektor finance seperti itu. Oke, buy on break ya. Kita mulai dari finance kalau begitu terlebih dahulu. Emitennya apa saja nih Pak? Dan buy on break-nya di posisi-posisi berapa? Ya, sebenarnya kalau untuk emiten perbankan yang boleh diperhatikan ini juga salah satunya adalah Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri boleh diperhatikan untuk hari ini. Hari ini level untuk buy on break-nya itu adalah di 5750. Jadi even nanti Bank Mandiri ini sudah berada di atas 5750, artinya dia sudah confirm ada penguatan, maka ini boleh ambil position untuk para investor atau untuk para trader. Pas nih 5750 dengan kenaikan pada pagi hari ini, tapi memang masih agak liar ya, 5750, 5725, pembukaan sudah berlangsung pemirsa dan Bank Mandiri naik sekitar 1%. Kita tunggu dulu mungkin ya, jangan langsung masuk karena apakah ini bertahan, begitu ya Pak Audi ya? Iya betul, karena kalau pagi biasanya masih sangat volatil sekali, jadi memang boleh positioning untuk di setengah jam ketika marketnya sudah mulai buka. Ketika sudah mulai cooling down, ini boleh ambil posisi. Jadi memang confirmnya adalah di atas 5750 dengan targetnya, target utamanya itu adalah di 6.000. 6.000 Jadi ya? memang masih cukup lumayan spare untuk ke sana. Oke, buy on break untuk Bank Mandiri. Selain Bank Mandiri dari finance ada lagi tidak Pak Audi?
Boleh juga diperhatikan Bank BRI, BBRI ya? BBRI maksudnya, BBRI. BBRI, Bank Rakyat Ya. Indonesia ya? Ya, BBRI ini salah satu juga yang menurut saya cukup menarik karena memang concernnya ini adalah di UMKM dan mikro, jadi memang salah satu yang sedang di-highlight juga. Jadi untuk saat ini boleh diperhatikan juga untuk Bank BRI, boleh perhatikan sebenarnya posisi menarik untuk BRI itu adalah ketika dia sudah di atasnya, 3.440. Untuk saat ini memang masih di bawah. Sekarang 3.370 ya. Ini boleh diperhatikan untuk Bank BRI dengan target pertamanya itu adalah kurang lebih ke level 3.500 untuk target pertamanya. Oke, sekarang di 3360, peluangnya adalah di 3.500 ya. Dan hari Iya. ini Bank BRI juga menguat 0,9%. Wah, perbankan tampaknya cukup bergembira begitu ya, ceria menyambut nantinya kebijakan dari Bank Indonesia. Atau Anda melihat ada sentimen lain nih, Pak? Apakah Ya, karena sebenarnya perbankan ini lebih concern itu lebih ke terkait restrukturisasi kondisi sekarang ya, karena memang tugas dari perbankan ini beberapa memang cukup berat juga karena di tengah pandemi juga. Jadi saya pikir ini lebih ke respon juga, memang ini sudah respon lanjutan dan kemarin sempat ada koreksi wajar. Jadi saya pikir perbankan ini masih punya power juga untuk peluang untuk naik. Cuman sekali lagi untuk hari ini karena kita masih menunggu juga suku bunga, jadi lebih baik ambil posisinya ketika marketnya sudah mulai agak cooling down dulu. Oke, Bank Mandiri kemudian juga BBRI buy on break ya. Kemudian tadi Anda menyinggung mengenai UNTR. UNTR seberapa menarik nih, Pak? Ya, untuk United Transfer sebenarnya agak menarik nih. Karena kalau saya lihat ini dari awal Agustus ya sampai dengan sekarang ini itu ada level tahanan di level 23.900. Jadi UNTR ini selalu ditahan di level 23.900, tidak bisa tembus. Dan kalau misalnya hari ini jika memang masih bertahan nih di atasnya 23.900, saya pikir ini menjadi peluang juga untuk United Transfer ke depannya menguat lagi seperti itu. Jadi memang cukup menarik. Oke, sekarang kan di 24.150. Jadi Ya. dekat-dekat 23.900 ini bisa Ya. akumulasi, kemudian kita sell-nya ataupun lebih kepada range ya, range tradingnya itu Ya. sampai ke posisi berapa untuk UNTR, Pak Audi? Untuk saat ini targetnya adalah di level 25.000 dulu. 25.000 untuk dulu target ya? pertamanya 25.000. Nanti ketika sudah berhasil tembus lagi dan informasi aja 25.000 itu adalah level tertinggi United Tracker ketika dia naik dari bulan Juni sampai dengan Agustus, itu adalah level tertingginya. Jadi jika ditembus lagi level 25.000 25.000 lagi, itu saya pikir akan menjadi peluang jangka panjang lagi. Oke, memang sudah 3 bulan terakhir ini kenaikannya signifikan ya, 47,11% dan ada tahanan kuat di 23.900 ya. Baik, kita ke consumer tadi. Anda sebut ICBP, Indofood, Unilever, strateginya seperti apa untuk emiten-emiten consumer good? Ya, kalau untuk emiten-emiten consumer ini saya lebih sukanya untuk trading weekly atau kita pakai time frame-nya agak lebih panjang. Karena kalau kita lihat emiten-emiten defensif ini kecenderungan naiknya kalau kita untuk trading harian agak sangat berat ya, karena dia biasanya volatilitasnya sangat kecil atau average range-nya sangat kecil, jadi lebih disarankan untuk hold jangka yang lebih panjang. Oke, Gitu. target dari ICBP berapa kalau misalnya kita ingin cicil beli dan hold sampai dengan jangka panjang, Pak Audi? Ya, untuk saat ini target ICBP untuk secara weekly ya, kita bicara secara weekly itu adalah di level 11.000 dulu untuk target pertamanya. 11.000 ya? Ya, untuk target pertamanya, dan jika memang nanti bisa berhasil tembus, maka target berikutnya adalah sekitar 11.700. Jadi bertahap. 11.700. Oke, kemudian kalau Unilever? Ya. Target Kalau untuk untuk Unilever? Unilever kita pakai, saya juga pakai ini adalah chart weekly ya. Kalau weekly kita lihat Unilever ini sebenarnya sideways dan tahanannya itu adalah di level range tradingnya itu adalah di level 8.450 sampai dengan 7.750. Jadi untuk koleksi sampai dengan di level 7.750 ini masih boleh untuk Unilever, untuk Bapak Ibu atau yang suka untuk yang lebih panjang. Oke. Dan kalau nanti dia break 8450, saya pikir ini akan sangat bagus sekali untuk Unilever. Baik, 8450 kalau itu break menarik untuk buy, 7750 adalah support ya? Ya, betul. Indofood singkat saja, Pak. Ya, kalau untuk Indofood,
kurang lebih sama. Ini juga masih boleh untuk positioning untuk koleksi dengan batas supportnya itu adalah di level 7.400. Ini masih boleh. Level ya 7.400 untuk batas supportnya, dan untuk targetnya sendiri itu adalah di level 8.300. 8.300 ya. Baik, itu dia beberapa saham pilihan dari Pak Audi pemirsa, dan saya ingin sampaikan sedikit sebelum kita break ya. IHSG hari ini sempat dibuka di teritori positif namun turun lagi 0,15% pemirsa di 5.093. Apa yang harus diantisipasi Pak Audi? Kita jeda terlebih dahulu ya. Ya. Kami segera kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut. Pastikan Anda masih menyaksikan IDX Market Opening.